Baik, saya ucapkan selamat siang untuk kita semua. Kita akan melanjutkan kelas Apologetika 1. Ini adalah pertemuan kita yang ketujuh. Baik, mari kita mulai. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami siang hari ini. Tuhan, tolong kiranya pimpin kami, agar kami dapat mengerti apa yang kami pelajari ya Tuhan, yang dapat mengupgrade diri kami, agar kami dapat menjadi seorang saksi Tuhan yang kapanpun ada orang meminta pertanggungjawaban iman kami dapat memberikannya. Tolong, mohon Tuhan tolong tambahkan kami hikmat, agar kami dapat semakin mengerti. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, ini adalah pertemuan kita yang ketujuh. Jadi bahan saya akan sharekan di grup WA kita. Jadi grup ketujuh, di pertemuan ketujuh ini kita akan melihat tentang bagaimana ya memformulasi satu alat tes yang cukup ya. Kita sudah melihat ada 6 metodologi yang sudah kita lihat, bagaimana 6 metodologi tersebut tidak cukup untuk memformulasi menentukan mana worldview, mana kepercayaan atau keyakinan yang benar. Oke, mari kita masuk ke materi kita. Memformulasi alat tes kebenaran yang cukup. Oke. Pertama, kita akan melihat pada dasar untuk menguji kebenaran dari sebuah kepercayaan atau keyakinan atau worldview. Ya, worldview ini cara seseorang memandang dunia. Jadi ada berbagai macam worldview yang kita akan lihat nanti di dalam pertemuan-pertemuan kita yang berikutnya. Nah, mungkin yang sudah Anda kenal ya, seperti teisme, ya ada beberapa istilah yang mungkin bagi Anda baru ya, seperti panenteisme, ya panteisme sudah mungkin sering disebutkan, ada deisme. Jadi apa beda masing-masing dari worldview itu kita akan bahas dalam pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Jadi kita ada lihat ya, nanti kita akan lihat teisme, kita akan lihat deisme, panteisme dan lainnya. Jadi pertama kita akan melihat pada dasar untuk menguji kebenaran dari sebuah kepercayaan. Kemudian kedua, kita akan melihat juga bagaimana kita menguji kebenaran dari masing-masing klaim kebenaran di dalam sebuah kepercayaan atau keyakinan atau worldview. Oke, kita masuk nomor 1. Menguji kebenaran dari sebuah kepercayaan atau keyakinan atau worldview. Kita akan lihat yang A terlebih dahulu, ketidakcukupan alternatif alat uji kebenaran. 6 alternatif alat uji kebenaran, 6 metodologi yang sudah kita pelajari ya, telah diuji dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Rasionalisme, fideisme, eksperimentalisme, evidentialisme, kombinasionalisme, dan pragmatisme. Masing-masing memiliki kontribusi positifnya, namun ada juga kekurangannya. Kesamaan dari ketidakcukupan dari semua alat uji kebenaran ini adalah tidak ada satupun dari alat uji kebenaran itu dapat memenangkan satu kepercayaan atau keyakinan atau worldview yang satu di atas worldview yang lain. Jadi ya tidak ada yang bisa dipakai untuk menunjukkan ya bahwa worldview ini loh yang benar ya ketimbang worldview lainnya, karena kalau kita aplikasikan pragmatisme juga bisa diaplikasikan di dalam worldview panteisme ya, seperti Buddhisme, Hinduisme, dan juga bisa juga diterapkan dalam ya bisa diterapkan dalam ya worldview seperti naturalisme ya, seperti evolusi. Mereka tidak percaya Allah, untuk mereka juga bisa menjalani hidup ini. Jadi apakah berarti semuanya benar? Ya tidak mungkin. Oke, bisa saja metodologi itu digunakan di dalam ya, sebuah kepercayaan atau keyakinan atau worldview. Jadi itu isiannya. Di dalam. Tetapi tidak cukup ya, tidak cukup untuk dipakai, untuk memutuskan mana di antara kepercayaan atau keyakinan worldview yang benar. Nah, kita mau review sedikit. Kita
mengulangi, ya, merangkumkan juga sekaligus. Nah, rasionalisme tidak cukup. Misal, ya, kita ambil contoh kebangkitan tubuh Yesus. Dalam kepercayaan Kristen, kebangkitan tubuh Yesus adalah sebuah mujizat Allah yang membuktikan bahwa kekristenan itu benar, ya, dalam Kristen. Tetapi kita bisa menafsirkan demikian karena kita sudah memiliki posisi atau anggapan terlebih dahulu, ya, sudah memiliki, ya, posisi atau anggapan terlebih dahulu. Oke, jadi ada dua isian itu, ya. Jadi kebangkitan tubuh Yesus adalah sebuah mujizat. Kita bisa menafsirkan demikian karena kita sudah memiliki posisi atau anggapan terlebih dahulu. Oke, saya bonek lagi. Kita sudah memiliki posisi atau anggapan terlebih dahulu bahwa Allah itu ada. Sehingga peristiwa kebangkitan Yesus tidak dapat dipakai sebagai bukti bahwa Allah ada. Karena kepercayaan naturalisme seperti, ya, evolusi akan menyangkal kebangkitan tubuh Yesus karena mereka menyangkal Alkitab adalah firman Allah dan menyangkal ada Allah. Jadi kalau tidak ada Allah, bagaimana mungkin ada mujizat, ya? Kalau mereka tidak percaya Yesus, Alkitab itu firman Allah, sementara cerita tentang Yesus, kematian dan kebangkitannya kita tahu dari dalam Alkitab, maka mereka tidak percaya Alkitab firman Allah. Kenapa saya harus percaya bahwa Yesus itu pernah ada, pernah mati, dan pernah bangkit? Oke, nah sementara panteisme bisa saja menjelaskan peristiwa kebangkitan tubuh Yesus sebagai manifestasi Allah yang bermanifestasi dalam segala sesuatu, ya. Jadi sedikit tentang panteisme, ya, Allah ada dalam segala sesuatu. Jadi manifestasi Allah yang bermanifestasi dalam segala sesuatu. Jadi ya, bisa saja itu terjadi, ya. Jadi nah, ujung-ujungnya nanti semuanya akan, ya, kembali menyatu dengan Allah, ya. Jadi termasuk Yesus sendiri digambarkan, ya, sebagai seperti, ya, gnostik, ya, itu juga termasuk dalam worldview dari panteisme, ya. Jadi Yesus digambarkan sebagai satu aion, ya, manifestasi dari sang Allah sesungguhnya, ya, sang nous, ya, sang pikiran. Nah, ujung-ujungnya nanti semuanya akan menyatu dengan ya, Allah tanda petik itu. Ya, itu panteisme. Nah, demikian pula kepercayaan-kepercayaan lainnya punya cara sendiri untuk memandang peristiwa itu. Nah, permasalahannya bukan pada fakta peristiwanya, bahwa ada orang mati hidup lagi, ya. Dan permasalahannya adalah pada penafsiran akan fakta tersebut, ya. Penafsiran dari fakta tersebut yang oleh masing-masing kepercayaan atau keyakinan atau worldview itu berbeda-beda. Kita bilang Yesus bangkit, ini bukti bahwa dia adalah Allah, bukti bahwa ada Allah. Orang evolusi, naturalisme bilang, kamu tahu dari mana Yesus bangkit dari dalam Alkitab? Itu buku biasa, ya. Dunia ini belum tentu ada Allahnya. Panteisme akan menjelaskan, oh, Yesus bangkit ya karena Yesus adalah manifestasi dari Allah. Begitu pula dengan dewa-dewa lainnya, manifestasi dari Allah, dan itu bisa saja, ya. Jadi masing-masing punya penafsiran akan peristiwa itu yang berbeda-beda, ya. Nah, persoalannya kalau begitu, lalu bagaimana kita menentukan, ya, tafsiran mana yang benar? Jadi rasionalisme, ya, tidak cukup. Oke, kita masuk, ya. Kombinasionalisme tidak cukup. Kombinasionalisme terkadang dikenal juga dengan sebutan, ya, konsistensi sistematik. Konsistensi sistematik. Metode ini
melibatkan dua atau lebih metodologi, ya. Namanya saja kombinasionalisme. Seringkali melibatkan 3 alat uji. Nomor 1 itu adalah konsisten secara logika. Oke, ini saya belum tunjukkan ya. Catatan belum saya aktifkan ya. Di dalam tidak cukup, ya benar, mujizat, ya posisi atau anggapan terlebih dahulu, konsistensi, ya, sistematik, ya, konsistensi. Oke. Nah, kalau Anda ketinggalan karena saya baru buka notepadnya, ya, tadi belum kebuka, tinggal diulang saja ya videonya. Tadi sampai mana? Oke. Nah, seringkali melibatkan 3 alat bukti. Pertama, itu konsisten secara logika. Konsisten secara logika. Kemudian kecukupan empiris atau bukti. Dan kaitan secara eksperiental. Atau melibatkan pengalaman dan bisa dilakoni. Metodologi ini bisa dipakai untuk menguji klaim-klaim kebenaran di dalam sebuah kepercayaan atau keyakinan atau worldview. Ya. Di dalam, itu kata kuncinya ya, di dalam. Tetapi tidak cukup sebagai alat untuk menguji yang mana kepercayaan atau keyakinan atau worldview yang benar. Karena tidak menghilangkan, nah, itu jawabannya, karena tidak menghilangkan kemungkinan. Karena tidak menghilangkan kemungkinan. Ya. Karena tidak menghilangkan kemungkinan kepercayaan lain bisa jadi benar. Misalkan, panteisme konsisten dengan premis-premisnya dan bisa juga menjelaskan seluruh peristiwa atau fakta. Dan masing-masing pengikutnya seperti Hinduisme atau Buddhisme memiliki pengalaman tersendiri dan melakoni iman mereka, sama seperti kekristenan bagi orang Kristen. Jadi apakah kalau begitu berarti panteisme benar? Itu tidak ya. Baik teisme Kristen maupun panteisme sama-sama lulus uji dengan metodologi kombinasionalisme ini. Kalau begitu, mana yang benar? Oleh karena itulah kita katakan bahwa metodologi ini tidak cukup dipakai untuk menentukan mana di antara kepercayaan atau keyakinan atau worldview yang benar. Jadi tidak cukup. Oke. Kemudian kita mau lihat lagi. Ya. Pragmatisme tidak cukup. Apa yang bisa berfungsi atau bekerja bagi seseorang belum tentu bisa berfungsi atau bekerja pada orang lain. Itu jawabannya, orang lain. Ya, yang bisa berfungsi bekerja pada saya belum tentu bisa berfungsi pada orang lain. Panteisme mungkin bisa berfungsi bagi seorang panteis. Ya, panteis berarti orang yang menganut worldview panteisme. Naturalisme bagi seorang naturalis, ya, penganut naturalisme. Teisme bagi seorang teis. Kalau hanya berdasarkan metodologi pragmatisme saja, maka panteisme, naturalisme, teisme adalah benar. Karena masing-masing worldview itu bisa diterapkan dalam hidup. Namun kita tahu bahwa hal ini, maksudnya bahwa ketiganya adalah benar, adalah ya, tidak mungkin. Adalah tidak mungkin. Itu jawabannya untuk yang di isian ini. Mengapa tidak mungkin? Karena ketiga worldview itu saling bertolak belakang dalam memandang dan menjelaskan realitas. Jadi bagaimana teisme menjelaskan Allah, ya, konsep Allahnya teisme berbeda dengan konsep Allahnya panteisme, berbeda dengan naturalisme yang bahkan tidak percaya Allah.
Jadi tidak mungkin semuanya benar karena semuanya saling bertolak belakang. Dan seperti yang sudah kita bahas dalam metodologi pragmatisme secara khusus, bagaimana kita tahu bahwa suatu sistem kepercayaan atau keyakinan atau worldview adalah yang terbaik untuk jangka panjang? Ini mereview sedikit apa yang kita sudah bahas dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bagaimana kita tahu suatu kepercayaan, keyakinan, atau worldview adalah yang terbaik untuk jangka panjang? Karena sama-sama bisa diterapkan dalam hidup. Kalau cara untuk mengetahuinya mana yang benar adalah tunggu sampai kita meninggal, maka hal itu akan sudah terlambat. Sudah terlambat. Metodologi pragmatisme tidak dapat dipakai untuk mencari tahu mana worldview yang benar. Pragmatisme hanya menunjukkan apakah suatu worldview bisa diterapkan dalam real life atau tidak. Yang tidak bisa diterapkan dalam real life sudah pasti salah. Jadi yang tidak bisa diterapkan dalam real life sudah pasti salah atau tidak benar. Sementara yang bisa diterapkan dalam real life, dalam kehidupan nyata, ini belum tentu benar. Belum tentu benar. Jadi yang tidak bisa diterapkan dalam real life sudah pasti salah. Yang bisa diterapkan dalam real life belum tentu benar. Jadi apa yang bisa diterapkan dan apa yang benar tidaklah identik atau sama. Identik atau sama. Apa yang bisa diterapkan, apa yang benar itu dua hal yang berbeda. Sesuatu bisa berjalan baik tapi tidak benar. Contoh mencuri. Maksudnya berjalan baik ini berjalan berhasil gitu ya. Seorang bisa jadi kaya dengan mencuri. Tapi apakah mencuri itu jadi benar karena berhasil dia jadi kaya gitu? Tentu tidak. Jadi apa yang bisa diterapkan, apa yang benar tidaklah sama identik. Sesuatu bisa berjalan baik tapi tidak benar seperti mencuri. Dan ada hal-hal yang nampaknya kurang berhasil untuk jangka pendek dan kita tidak tahu bagaimana jangka panjangnya. Contohnya adalah kejujuran. Contoh lainnya, misalkan menang judi tidak membuktikan bahwa berjudi itu benar. Kalah judi tidak menunjukkan bahwa berjudi itu salah. Jadi hasil tidaklah menentukan sesuatu itu benar atau salah. Jadi kalau kita review, kita lihat rasionalisme tidak cukup, kombinasionalisme tidak cukup, pragmatisme tidak cukup, juga alat-alat uji, metodologi lainnya yang kita sudah bahas dalam pertemuan sebelumnya itu tidak cukup untuk menentukan mana worldview atau kepercayaan keyakinan yang benar. Nah, kita mau masuk sekarang kalau begitu seperti apa alat uji kebenaran yang cukup. Masuk ke poin B saya naikkan dulu. Alat uji kebenaran yang cukup. Nomor 1, dia harus punya syarat tidak mampu mengkonfirmasi. Tidak mampu mengkonfirmasi. Oke. Jadi tidak mampu atau ketidakmampuan untuk mengkonfirmasi sebagai suatu alat tes kepalsuan. Ketidakmampuan untuk mengkonfirmasi kita pakai sebagai suatu alat tes kepalsuan suatu kepercayaan, keyakinan atau worldview seseorang.
Jadi kalau worldview atau kepercayaan seseorang, keyakinan seseorang tidak bisa mengkonfirmasi, ya, tidak bisa dikonfirmasi, ya, atau dia sendiri tidak bisa mengkonfirmasi imannya, maka itu menunjukkan pada kita bahwa kepercayaan dia atau keyakinan dia atau worldview dia adalah salah, ya. Jadi dia harus bisa mengkonfirmasi keyakinannya atau kepercayaannya itu. Oke, nah kita mau lihat apa yang dimaksud dengan ketidakmampuan untuk mengkonfirmasi. Nah, apa yang tidak dimaksud kita mau lihat terlebih dahulu, ya. Tidak berarti ya, ketidakmampuan untuk mengkonfirmasi itu tidak berarti bahwa sebuah pandangan tidak dapat dikatakan atau dinyatakan, ya. Dikatakan atau dinyatakan. Tidak berarti itu, ya. Dikatakan atau dinyatakan. Karena sesuatu yang tidak masuk akal sekalipun dapat dikatakan atau dinyatakan. Sesuatu yang tidak masuk akal, ya, sekalipun dapat dikatakan atau dinyatakan. Nah, contohnya apa? Ya, sesuatu yang tidak masuk akal sekalipun bisa dikatakan, dinyatakan. Sesuatu yang tidak masuk akal, kita ambil contoh, misalkan, ya, seseorang bisa mengatakan atau menyatakan, ya, ada loh, ya, segitiga yang punya 4 sisi, ya. Segitiga yang punya 4 sisi, ya. Seseorang bisa mengatakan atau menyatakan itu, ya, tapi itu tidak masuk akal, ya. Tapi tidak masuk akal itu dia tetap saja bisa dikatakan atau dinyatakan. Mana ada segitiga, namanya saya sudah segitiga, ya, segitiga tapi punya 4 sisi, ya. Itu nggak masuk akal. Kalau segitiga punya 4 sisi, bukan lagi namanya segitiga, ya. Jadi sesuatu yang tidak masuk akal itu pun bisa dinyatakan, bisa dikatakan. Nah, jadi bukan itu yang dimaksud dengan tidak mampu mengkonfirmasi. Atau kita ambil contoh lainnya, seseorang dapat menyatakan suara musik itu warnanya merah loh, ya, suara musik itu warnanya kuning loh. Nggak masuk akal, ya. Kamu tahu dari mana suara musik, ya, berwarna apa? Nggak masuk akal. Tapi tetap bisa dikatakan, kan, tetap bisa diucapkan, tetap bisa dinyatakan meskipun itu tidak masuk akal. Nah, bukan ini yang dimaksud dengan tidak mampu mengkonfirmasi. Oke, jadi ada 2 kesimpulan. Tidak semua yang bisa dikatakan memiliki arti, ya, atau makna, ya. Tidak semua yang bisa dikatakan punya arti atau punya nilai, punya makna, ya. Omong kosong juga bisa dikatakan atau dinyatakan, tapi apa punya nilai, punya makna, punya bobot? Nggak ada, ya. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, beberapa hal yang bisa dikatakan tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya. Seseorang tidak dapat menegaskan ketidakberadaannya, ya. Seseorang tidak dapat menegaskan ketidakberadaannya, ya. Kenapa? Karena apa yang dia tegaskan, ya, disangkal dalam proses, ya, pengkonfirmasian itu sendiri, ya. Kalau dia menunjukkan bahwa dia tidak ada, loh, nah, dengan dia ingin menunjukkan saja itu sudah membuktikan bahwa dia ada, ya. Nah, jadi seseorang tidak dapat, ya, mengkonfirmasi atau menegaskan ketidakberadaannya. Jadi orang yang berkata bahwa saya sebenarnya tidak eksis, itu sudah pasti salah, kan? Kenapa? Karena dia tidak mampu mengkonfirmasi ketidakeksisannya. Ketika dia ingin menunjukkan, oh saya tidak eksis loh. Ketika kamu ingin menunjukkan saja, kamu sudah menunjukkan bahwa kamu eksis, ya. Kalau kamu tidak eksis, kamu tidak akan bisa menunjukkan bahwa kamu tidak eksis. Ya, agak sedikit filsafat. Oke. Jadi tidak semua yang bisa dikatakan memiliki arti, dan beberapa hal yang bisa dikatakan tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya. Ya, contohnya
dan seseorang tidak dapat menegaskan ketidakberadaannya. Nah, hal ini mengantar ke pembedaan lebih jauh. Apa yang tidak dapat dikonfirmasi secara langsung dan apa yang tidak dapat dikonfirmasi secara tidak langsung. Nah, kita masuk. Jadi ini adalah subkategori dari ketidakmampuan mengkonfirmasi, dibagi jadi dua: ketidakmampuan mengkonfirmasi secara langsung dan ketidakmampuan mengkonfirmasi secara tidak langsung. Nah, apa maksud dari dua hal itu? Mari kita lihat. Ketidakmampuan mengkonfirmasi kebenaran secara langsung terjadi ini ketika pernyataan itu sendiri menyediakan informasi yang menyangkal pernyataan itu sendiri. Terjadi ketika pernyataan itu sendiri menyediakan informasi yang menyangkal pernyataan itu sendiri. Contoh pernyataan, saya tidak dapat menggambarkan diri saya dengan menggunakan kata-kata. Contoh pernyataannya, saya tidak dapat menggambarkan diri saya sendiri menggunakan kata-kata. Nah, pernyataan itu sendiri adalah sebuah ekspresi dengan menggunakan kata-kata. Seseorang tidak perlu berlama-lama tahu bahwa pernyataan itu salah, karena pernyataan itu menghancurkan dirinya sendiri. Jadi ketika dia bilang atau dia menyatakan, dia menulis atau mengatakan, saya tidak dapat menggambarkan diri saya dengan menggunakan kata-kata. Loh, barusan kamu berkata-kata, menggambarkan diri kamu yang tidak bisa berkata-kata, yang tidak bisa mengekspresikan diri dengan kata-kata. Jadi itu sudah, jadi pernyataan itu sendiri memuat informasi yang menyangkal pernyataan itu sendiri. Jadi sudah pasti salah. Oke, contoh lainnya adalah aku tidak dapat berpikir. Ketika seseorang membuat pernyataan, saya nggak bisa berpikir, saya nggak bisa berpikir. Nah, kita bilang itu adalah sudah jelas salah, karena sudah menyangkal pernyataan itu sendiri. Karena pernyataan tersebut melibatkan semua pikiran secara langsung, bahkan ketika berpikir untuk membuat pernyataan itu. Saya tidak dapat berpikir. Ketika kamu membuat pernyataan kamu tidak dapat berpikir, kamu sedang berpikir. Jadi sudah langsung tersanggah, tersangkal. Pernyataan itu sendiri menyediakan informasi yang menyangkal pernyataan itu sendiri. Nah, jenis ketidakmampuan mengkonfirmasi yang kedua, jadi tidak mampu mengkonfirmasi secara langsung, tidak mampu mengkonfirmasi secara tidak langsung, terjadi ketika proses suatu pernyataan dibuat mengkontradiksi pemikiran yang dinyatakan dalam pernyataan itu. Contoh, sebuah pernyataan agnostikisme. Saya tahu bahwa seseorang tidak dapat mengetahui apapun tentang realitas. Nah, mengindikasikan justru bahwa dia tahu. Bahkan agnostikisme mengajarkan kita tidak bisa tahu kebenaran. Nah, saya tahu seseorang tidak dapat mengetahui apapun tentang realitas. Nah, ketika kamu bilang saya tahu, itu menunjukkan bahwa kamu percaya ada satu kebenaran yang bisa diketahui. Jadi dalam prosesnya dia sudah menyangkal atau menyanggah statement itu sendiri. Setiap pernyataan yang menegaskan satu-satunya dasar yang di atasnya justru pernyataan itu mendapatkan konfirmasinya secara tidak langsung menghancurkan dirinya sendiri. Jadi ingat, kita masih dalam tentang dalam bahasan tentang alat uji kebenaran yang cukup.
satu, ya, tidak mampu mengkonfirmasi, memberitahu kepada kita kalau satu kepercayaan, satu keyakinan, satu worldview, dia tidak bisa mengkonfirmasi kebenarannya atau statementnya, maka sudah pasti salah. Nah, yang kedua, ya tidak mampu mengkonfirmasi. Yang kedua, tidak mampu disangkal. Tidak mampu disangkal. Apa yang tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya adalah salah. Dan sebaliknya, apa yang tidak dapat disangkal adalah benar. Seseorang dapat bertanya, apakah ada sesuatu dalam praktek nyata yang tidak dapat disangkal? Nah, mari kita lihat terlebih dahulu, ya, tidak mampu disangkal berdasarkan definisi. Contoh, seluruh istri sudah menikah. Nah, ini tidak dapat disangkal. Ya. Yang namanya istri pasti sudah menikah. Ini, ya, tidak bisa disangkal. Jadi ya, sudah pasti benar. Ya. Seluruh istri ya, sudah pasti menikah. Oke, karena kalau dia belum menikah belum bisa dikatakan istri. Ya. Kemudian pernyataan berikutnya, semua lingkaran adalah bulat. Ini tidak dapat disangkal. Tidak ada lingkaran yang berbentuk persegi panjang, tidak mungkin, itu mengkontradiksi. Semua lingkaran adalah bulat. Penuh selalu lebih banyak daripada sebagian. Nah, ini juga tidak dapat disangkal. Ya, penuh selalu lebih banyak daripada sebagian. Oke, jadi tidak mampu disangkal berdasarkan definisi. B. Tidak mampu disangkal secara eksistensial. Secara eksistensial. Contoh, eksistensi. Setidaknya eksistensi saya pastilah tidak dapat disangkal. Saya harus dapat eksis baru dapat membuat penyangkalan bahwa saya tidak eksis. Ya. Tapi ya itu juga justru menyanggah statement bahwa dia tidak eksis, ya. Karena dia harus eksis terlebih dahulu untuk bisa menunjukkan bahwa dia tidak eksis. Jadi eksistensi diri saya, ya, diri kita, ya, itu sesuatu yang tidak dapat disangkal. Oke. Siapkan lagi. Tidak ada jalan lebih dahulu untuk menunjukkan bahwa teisme sebenarnya tidak mampu disangkal dan semua yang bukan teisme tidak dapat dikonfirmasi benar. Yang dapat kita katakan pada saat ini adalah jika satu pandangan tidak dapat disangkal, maka pandangan yang bertentangan lainnya pastilah tidak benar. Jadi kalau misalkan kita menyelidiki teistik, ya, teisme, kekristenan, itu semuanya benar, tidak dapat disangkal, berarti kepercayaan lainnya, worldview lainnya, itu pasti tidak benar. Jika tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya. Sebagai seorang apologet Kristen, kita berusaha untuk menunjukkan bahwa seluruh worldview yang non-teistik itu, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya. Dan hanya teistik, ya, apalagi dan terutama teistik Kristen, yang dapat dikonfirmasi kebenarannya. Dan oleh karena itulah hanya teistik yang benar. Dan teistik selain dapat dikonfirmasi kebenarannya, pandangan ini juga tidak mampu disangkal kebenarannya. Singkat kata, pandangan non-teistik bisa dinyatakan atau dikatakan, tapi tidak berarti bisa dikonfirmasi kebenarannya. Pandangan-pandangan itu bisa diucapkan, tapi tidak dapat dibenarkan. Seperti yang tadi, bisa dikatakan, bisa dinyatakan, diucapkan, tapi belum tentu bisa, tidak berarti benar, ya, karena belum tentu bisa mengkonfirmasi kebenaran. Oke. Nah, masuk ke nomor 2, pembenaran klaim-klaim kebenaran di dalam sebuah worldview. Nah, ingat, pembahasan pertama, ya, ini adalah nomor 1 itu menguji kebenaran dari sebuah kepercayaan. Jadi ada banyak worldview, mana worldview yang benar, ada banyak kepercayaan, mana kepercayaan yang benar. Nah, setelah kita menentukan mana worldview yang benar, yang mana keyakinan atau kepercayaan yang benar, maka
Nah, apa alat uji untuk melihat ya untuk mengetes lagi ya worldview itu ya, yang sudah kita pilih satu. Nah, eh, untuk menentukan mana worldview atau kepercayaan keyakinan yang benar, kita berkata bahwa metode kombinasionalisme tidak cukup karena ada lebih dari satu kemungkinan dari worldview yang memenuhi kombinasionalisme ya, sama-sama konsisten, sama-sama bisa menunjukkan bukti ya, dan kemudian sama-sama bisa juga dilakoni ya. Nah, jadi kita bilang untuk menentukan mana nih kepercayaan yang benar ya, mana nih worldview yang benar, metodologi kombinasionalisme tidak bisa dipakai. Nah, tetapi setelah kita mencari tahu berdasarkan tidak mampu disangkal dengan alat ukur semua yang tidak bisa mengkonfirmasi kebenaran itu salah, kemudian kita mendapatkan satu worldview atau keyakinan kepercayaan yang benar. Nah, untuk menguji klaim-klaim, statement-statement kebenaran di dalam worldview yang sudah kita ketemukan ini, ya, yang benar ini, sekaligus juga untuk ya, menguji apakah worldview ini benar apa enggak, kita memakai metodologi kombinasionalisme. Ya, jadi jangan bingung ya. Jadi nomor satu, metodologi kombinasionalisme tidak bisa dipakai untuk menentukan mana worldview yang benar. Tapi setelah kita menemukan worldview yang benar, untuk menguji ya, statement-statement atau klaim-klaim kebenaran di dalam worldview itu, jadi kata kunci di dalam itu, ya, di dalam worldview itu, metodologi yang paling baik adalah metodologi kombinasionalisme. Jadi tidak bisa dipakai untuk menentukan mana yang benar, tapi kalau sudah ketemu satu yang benar berdasarkan ya dengan cara yang tidak mampu disangkal, kemudian yang lain tidak bisa mengkonfirmasi kebenarannya, kita sudah ketemu yang satu yang benar, maka metodologi yang paling baik untuk menguji klaim-klaim kebenaran di dalam satu worldview ini adalah metodologi kombinasionalisme. Ya, jadi ini harus dibedakan. Saya harap Anda tidak bingung ya. Kalau bingung ya, boleh ulangi videonya atau nanti tanya saya. Oke, kita masuk ke nomor 2 ya. Nah, pembenaran klaim-klaim kebenaran di dalam, ini kata kuncinya ya, di dalam sebuah worldview ya, di dalam. Kalau tadi kan untuk menentukan mana worldview yang benar. Menentukan mana worldview yang benar adalah suatu masalah tersendiri dan memerlukan sebuah alat uji kebenaran yang khusus, yaitu tidak dapat disangkal untuk menentukan mana yang benar, dan mereka yang tidak dapat mengkonfirmasi kebenarannya itu adalah salah. Kita telah menyimpulkan bahwa metodologi yang telah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan kita sebelumnya tidak cukup, karena mereka tidak cukup untuk menghakimi antar worldview. Bisa lebih dari satu worldview yang mungkin benar. Kalau kita memakai metodologi rasionalisme, eksperimentalisme, evidentialisme, dan seterusnya, maka bisa lebih dari satu worldview yang benar. Nah, gak mungkin ya, gak mungkin lebih dari satu yang benar, karena masing-masing mengajarkan konsep yang berbeda ya, tentang Allah, tentang topik yang sama, tapi diajarkan berbeda. Namun ketidakmampuan untuk mengkonfirmasi dapat menunjukkan kesalahan sebuah worldview, dan kemampuan untuk tidak dapat disangkal dapat menunjukkan mana worldview yang benar. Oke. Sekarang kita masuk dalam menentukan apa yang benar di dalam sebuah worldview. Pada bagian inilah metodologi kombinasionalisme atau konsistensi sistematik, ya sebutan lain untuk metodologi kombinasionalisme, adalah metodologi yang paling bagus sebagai alat uji kebenaran. Oke. Nah, alasannya menerima metodologi kombinasionalisme untuk menguji klaim-klaim kebenaran di dalam worldview. A. Alasan untuk menolak kombinasionalisme sebagai metodologi untuk menguji antar worldview tidak bisa dipakai untuk menguji kebenaran di dalam sebuah worldview. Di dalam sebuah worldview. Mengapa kita tidak bisa memakai
kombinasionalisme sebagai metodologi untuk menguji antar worldview, ya, karena bisa lebih dari satu worldview, ya, yang memenuhi kualifikasi konsistensi sistematik. Ya. Bisa lebih dari satu worldview, itu jawabannya. Bisa lebih dari satu worldview. Bisa lebih dari satu worldview yang memenuhi kualifikasi konsistensi sistematik. Nah, sementara masing-masing worldview mengajarkan konsep yang saling bertolak belakang. Jadi tidak mungkin, ya. Oleh karena itu tidak bisa dipakai metodologi ini untuk menentukan mana worldview yang benar. Tetapi setelah mana worldview yang benar atau yang mungkin benar ditentukan, maka metodologi kombinasi, ya, adalah yang paling baik untuk menguji klaim-klaim di dalam worldview itu. Ya. Jadi ada yang mengatakan kombinasi, ada yang mengatakan komplementari atau integratif. Ya. Oke. Ambil contoh. Kalau ini adalah alam semesta yang teistik, diciptakan Allah dan Allah terlibat di dalamnya, karena ada juga yang deistik, sama-sama diciptakan Allah, tapi Allah tidak terlibat di dalamnya. Tapi kalau teistik, diciptakan Allah dan Allah terlibat di dalamnya, namun seseorang menolak adanya mujizat, maka dia tidak konsisten. Dalam dunia yang teistik, mujizat dapat terjadi, contohnya kebangkitan Yesus Kristus. Lebih jauh lagi, kalau ini adalah dunia yang teistik dan seseorang gagal untuk melihat semua fakta tentang Yesus dari Nazaret, maka bisa saja ia menjadi seorang pengikut Yudaisme ketimbang menjadi orang Kristen. Misalkan seseorang tidak mau melihat, atau dia sengaja mengabaikan, atau dia tidak menganggap fakta bahwa Yesus dari Nazaret menggenapi nubuatan-nubuatan PL akan Mesias, maka orang itu, salah ketiknya tipe kurang N, orang itu akan tetap berada dalam Yudaisme ketimbang mengakui kebenaran kekristenan. Akan tetap berada dalam Yudaisme, ya, ketimbang mengakui Kristen itu benar, ya. Kalau dia sengaja tidak mau lihat, sengaja abaikan, atau dia tidak tahu, ya. Oke. Alasan menerima metodologi kombinasionalisme, ya, yang kedua, ya. Setelah suatu kepercayaan, keyakinan atau worldview ditentukan, maka apapun yang konsisten dengan sistem itu, ya, maka apapun yang konsisten dengan sistem itu kurang. Apa yang konsisten dengan sistem itu benar, itu kurang satu kata di sini, ya. Apa yang konsisten dengan sistem itu benar, harus dikasih tambah ini, ada kata benar, ya. Yang konsisten dengan sistem itu benar, hilang di sini. Dan apa yang tidak konsisten dengan sistem itu salah. Apa yang tidak konsisten dengan sistem itu salah. Jadi Anda tambahkan di sini kata benar, ya. Sini. Ini harus ada benar. Apa yang konsisten dengan sistem itu benar. Ini. Masukkan nomor 3. Peran kemungkinan dalam metodologi kombinasionalisme. Ya, ingat, ini kita di dalam worldview, ya, setelah menentukan mana worldview yang benar. Nah, harus diakui bahwa konsistensi sistematik atau metodologi kombinasionalisme tidaklah menyediakan sebuah alat uji yang tidak dapat disangkal. Kenapa? Karena tidak ada pikiran terbatas yang bisa memiliki semua faktanya. Kita bukan Tuhan, pikiran kita terbatas. Dan juga tidak ada orang yang terbatas yang mampu memahami semua hubungan fakta-faktanya. Fakta-faktanya. Seperti kebanyakan hal lainnya dalam hidup,
maka penuntun kita adalah ya, kemungkinan, ya, kemungkinan atau probabilitas, ya, kemungkinan atau probabilitas. Pandangan yang paling cocok dan yang paling konsisten itulah yang ya benar, ya paling cocok, paling konsisten, yang benar. Jika kebenaran teisme tidak dapat disangkal, maka panteisme, naturalisme, dan panenteisme dapat dihilangkan, dianggap salah. Maka yang tersisa, ingat, teisme adalah yang percaya pada dunia diciptakan oleh Allah dan Allah terlibat di dalamnya. Jadi teisme itu bukan hanya Kristen ya. Jadi ada teisme Yudaisme, Islam, dan Kristen. Jadi Yudaisme, Islam, Kristen sama-sama percaya bahwa dunia diciptakan oleh Allah dan Allah terlibat di dalamnya. Nah, pada bagian ini kemungkinan argumen historis, jadi mana teisme mana yang benar ya. Jadi di antara teisme, panteisme, panenteisme, ada deisme, kemudian ada evolusionisme, mana yang benar ya? Teisme. Ya, dalam apologetika Kristen ini kita akan menunjukkan bahwa teisme yang benar ya, membuktikan teisme yang benar. Nah, teisme itu sendiri ada teisme Islam, teisme Yudaisme, ada teisme Kristen. Nah, mana yang benar? Maka argumen historis dan bukti-bukti akan sangat menentukan mana yang benar. Kalau kekristenan adalah yang paling baik menjelaskan seluruh fakta yang diketahui dengan cara yang paling konsisten, maka kekristenan harus diterima sebagai benar. Oke. Jadi ya, ini pembahasan kita sampai di sini. Nah, hari tanggal 23 ya, kita akan tes di minggu pertama dari Oktober, bulan Oktober. Jadi kita masih ada 1 kali pertemuan lagi ya. Jadi kita akan masuk ke worldview. Oke, kalau Anda punya pertanyaan, silahkan langsung tanyakan, kirim saya di grup WA kita. Oke, kita sampai di sini. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan pada kami. Kami telah menyelesaikan pembelajaran kami pada siang hari ini. Mohon Tuhan pimpin dan berkati agar kami dapat semakin mengerti apa yang kami pelajari dan berguna bagi mengupgrade diri kami agar kami dapat menjadi seorang apologet yang baik, dapat memberikan pertanggung jawab pada orang-orang yang meminta pertanggung jawab iman kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.